Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di podcast Ramadan Alfitian. Bersama saya Azifa Awaina yang bakal menemani kalian di episode kali ini. Sebelumnya nih, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya, supaya ibadah Ramadan kalian semakin semangat. Sebelumnya pada penasaran nggak nih, apa sih yang mau kita bahas di episode kali ini? Tapi kita kenalan dulu ya dengan narasumber kita yang keren di samping ini. Sosok yang penuh ilmu, yang menginspirasi kita, yang membuat kita semakin semangat untuk beribadah dengan cara khususnya beliau. Baik, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Jadi kali ini teman-teman, Azifa udah bersama Ustazah Asnidar. Gimana Ustazah kabarnya nih? Alhamdulillah sehat insya Allah ya. Semoga semua juga yang menonton, yang samping juga sehat. Semoga kita dimudahkan dalam menggapai 10 terakhir bulan Ramadan. Amin. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan di penghujung Ramadan kali ini. Makin penasaran nih teman-teman, Zah, apa sih yang mau kita bahas di episode kali ini? Langsung saja ya. Jadi di episode kali ini, Azifa bersama Ustazah Asnidar bakalan menginspirasi kalian dengan membawakan topik apa nih Zah? Hijrah zaman now. Nah, sepertinya tema yang kita angkat di episode kali ini menarik nih Zah. Apalagi di zaman sekarang, zaman yang penuh modern, yang makin hari makin berubah aja. Jadi Ustazah, Azifa menanya nih. Menurut dari tema yang kita angkat nih, hijrah zaman now, menurut Ustazah apa sih sebenarnya hijrah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung aja ya berbicara tentang hijrah. Tentunya teman-teman sudah sangat sering mendengar istilah hijrah. Iya. Kenapa? Hijrah itu adalah bagian dari Islam. Jadi majunya Islam itu terletak pada kisahnya hijrahnya Rasulullah SAW. Jadi apa sih sebenarnya hijrah itu? Ya, jadi hijrah itu adalah berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Nah, kalau misalnya pada zaman Rasulullah itu keadaannya itu ketika kota Mekah itu tidak menerima Islam di situ, sehingga yang sudah menjadi pengikut Nabi Muhammad maka diintimidasi sehingga mereka tidak bisa beribadah. Terutama itu adalah yang kaum yang lemah ya. Kalau misalnya kaum bangsawan itu mereka mungkin lebih disegani, karena kalau misalnya pada zaman Rasulullah itu kastanya itu ada kelas rendah, ada kelas tinggi gitu ya. Jadi yang menjadi bagian budak itu selalu diintimidasi. Maka kondisi saat itu untuk menyelamatkan keimanannya, kemudian juga untuk menyelamatkan fisiknya yang terus diintimidasi bahkan dipukul, itu maka Rasulullah memerintahkan para sahabatnya itu untuk berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Mungkin teman-teman pun pernah pernah mendengar kisah Bilal bagaimana kondisinya diintimidasi di tengah terik matahari. Itu kan udah sangat sering ya kisah Bilal bagaimana diintimidasi oleh para kaum kafir Quraisy. Oh ya, itu kan ketika zaman Rasulullah ya Zah. Menurut Ustazah gimana nih di zaman kita? Apa sama hijrah di zaman Rasulullah dengan hijrah di zaman kita yang sekarang? Kalau misalnya kita lihat apakah sama antara hijrah di zaman Rasulullah dengan di zaman sekarang, kalau kita melihat ke sisi tujuannya bisa dikatakan sama. Tujuannya? Nah, kalau dari sisi tujuannya, karena kan tujuan dari hijrah itu adalah untuk perubahan pada keadaan yang baik. Nah, tapi tetap terlihat perbedaan. Kalau tujuannya ujungnya itu sama, tapi kalau misal lihat perbedaan dari sisi perpindahannya, kalau dengan zaman Rasulullah itu beda. Benar beda. Kalau dulu kenapa Rasulullah berhijrah itu karena memang mereka tidak aman lagi di kota Makkah. Makanya perpindahan tempat itu hijrah zaman dahulu kala. Nah, tapi tujuannya itu tetap adalah untuk melakukan perubahan yang baik. Nah, kalau kita hari ini, hijrah zaman sekarang ini, tidak ada lagi intimidasi, itu nggak ada lagi. Terus apa yang kita lakukan hijrah hari ini? Tapi hijrah hari ini yang kita lakukan adalah berubah dari keadaan tidak baik menjadi lebih baik. Itu yang menjadi tolak ukur daripada hijrah itu sendiri.
Karena tujuan dari hijrah itu adalah untuk lebih baik. Kalau makanya saat ketika Rasulullah berhijrah kemarin itu, ketika berpindah itu ada yang tujuannya itu untuk seorang wanita, kenapa dia melakukan hijrah, gitu kan? Padahal hijrahnya itu niatnya itu kalau kita niat karena Allah, maka Allah yang akan kita dapatkan. Tapi kalau hijrahnya kita seorang wanita, maka seorang wanita yang kita dapatkan itu sebagaimana dijelaskan dalam hadis satu di kitab Arba'in ya. Seperti itu. Jadi Ustazah, berarti hijrah itu tentang perubahan penampilan atau tentang perubahan hati dan pikiran kita nih? Ya, ya. Kalau misalnya hijrah itu tentu harus dari hati. Karena kalau tanpa bukan dari hati tidak akan mungkin mencapai tujuannya. Karena apa yang disampaikan di hati dia akan direspon oleh pikiran. Jadi semuanya itu kegiatan yang kita lakukan itu semua itu terletak di hati kita. Nah, memang hati itu tidak mampu dinilai oleh seorang, karena yang menilai itu hanyalah Rabb kita, malaikat yang akan mencatat semuanya. Namun kalau hijrah hari ini kita bisa melihat bahwa seseorang itu sudah berhijrah atau tidak. Tentu yang kita lihat adalah penampilan. Misalnya nih pada seorang wanita, terlihatnya itu ketika dia sudah berhijrah, tentunya kita melihat yang dahulu kala, nah seorang itu dia belum menutup aurat dengan baik. Nah kemudian karena udah mulai trennya sekarang semua orang ramai kan, sekarang sudah berbondong-bondong pakai jilbab, bahkan para artis pun banyak sekarang yang sudah memakai jilbab. Nah ketika para artis memakai jilbab, tentunya nih para pengikut-pengikutnya kan jadi ikut-ikutan untuk memakai jilbab, gaya artis tersebut gitu kan. Nah sebenarnya bagus sekali ketika memang ada figur yang memakai hal seperti itu sehingga ditiru. Kan kebaikan itu kalau bisa dilakukan oleh orang lain, maka yang lain itu akan mendapatkan pahala. Jadi begitu juga dengan keburukan. Jadi dua hal, kebaikan dan keburukan ketika dicontoh sama-sama punya nilai yang sama. Kalau kebaikan nanti adalah kebaikan, kalau keburukan adalah keburukan. Nah, jadi kalau misalnya untuk hati, tentunya kalau dia misal karena figur tadi adalah karena mode, karena gaya dari idolanya, ketika idolanya tidak mau lagi ataupun ngetren saat ini tidak lagi, maka dia tidak akan melakukan itu lagi. Nah, tapi kalau misalnya dia tujuannya karena hatinya, karena Allah, maka hijrahnya itu betul-betul sesuai yang kita inginkan. Yang menjadi tolak ukurnya itu apa? Bahwa hijrah itulah perubahan dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Jadi hijrah yang sekarang ini itu sangat luas. Di bidang spiritual. Nah, di spiritual kita bisa melihat salat, semua aturan-aturan dalam Islam. Kemudian juga bisa dari sisi media sosial yang dia memang menampilkan mode-mode tadi. Sehingga kan ketika ada mode-mode ini, sehingga kan banyak nih semua orang udah mulai ikut berpakaian seperti idolanya. Itu mungkin sisi ketika dunia itu semakin canggih. Gitu. Mungkin seperti itu Kak Azifah. Oh ya Ustazah, berarti yang paling penting itu adalah hati ya? Hati kita. Tapi kan Zah, ada juga orang yang memang dia sholat kayak gitu, berarti kan hati dia bersih kayak itu lembut, tapi penampilan dia yang nggak baik. Tapi kan ada juga orang yang berpenampilan syar'i, tapi sholatnya nunda-nunda, bermaksiat kayak gitu. Itu menurut Ustazah gimana? Sebenarnya itu dia hijrah atau bukan sih? Oh iya ya. Nah, jadi konteksnya kita kembali ke awal kepada pengertian hijrah. Hijrah itu adalah tadi apa? Hijrah itu terjadinya perubahan dari yang tidak baik menjadi yang lebih baik. Nah, misal kita menemukan seorang teman kita, di satu sisi dia menurut itu sudah baik, tapi di sisi yang lain tidak baik. Apakah dia termasuk hijrah? Itu bahagian dari hijrah. Kita, misalnya kita sholat kita misalnya, seorang sudah mampu melakukan sholat dengan baik, tapi dia di bagian lain tidak melakukan. Apakah dia termasuk berhijrah? Hanya saja dia baru berhijrah di bagian tertentu. Nah, di bagian lain proses. Karena yang namanya hijrah itu kan tidak instan ya. Semua itu berproses. Jadi apapun yang kita lakukan hari ini, yang namanya itu menuju ke arah satu kebaikan, maka itu adalah bagian dari hijrah. Jadi tidak ada orang yang tidak berhijrah. Apalagi di bulan Ramadan ini. Semua orang kayaknya hijrah berbondong-bondong mengaji. Biasanya kan mengaji 1 juz susah kali kan. Nah, tapi di bulan Ramadan semua orang proses hijrah semua tuh.
dari ibadah sunnahnya, kemudian salat malamnya, sekarang semua orang berbondong-bondong di bulan Ramadan. Itu juga bagian dari hijrah. Makanya bulan Ramadan cocok sekali kita berbicara tentang hijrah. Apalagi di awal Ramadan kemarin masjid penuh, sampai parkiran nggak muat lagi. Nah, itu bagian dari hijrah. Jadi hijrah itu bukan soal penampilan luar saja ya Zah. Berarti tentang gimana kita menata hati kita, gimana cara kita memperbaiki diri kita, dan menjadikan diri kita menjadi versi terbaik di hadapan Allah. Jadi hijrah tuh berarti nggak instan lah ya Zah. Dia prosesnya tuh panjang, harus sabar gitu ya Zah. Kadang ada orang yang baru mulai hijrah, habis itu dikasih ujian terus nggak jadi Zah hijrahnya. Itu gimana tuh Zah? Ketika kita melakukan segala sesuatu, itu tidak terlepas dari ujian. Ketika kita hadir di muka bumi ini, itu yang namanya di muka bumi itu memang penuh ujian. Yang namanya kita hidup, itu nggak ada yang nggak ada ujian. Jadi kalau misalnya kita ujian seseorang itu berbeda-beda. Semakin tinggi imannya seseorang, maka semakin tinggi ujiannya. Coba kita lihat pada Rasul. Jadi kalau Rasul itu ujiannya itu nggak sebanding dengan kita. Nah kenapa? Iman seseorang semakin tinggi, maka ujian semakin tinggi. Karena kenapa? Yang mengganggu kita semua itu adalah makhluk yang Allah ciptakan, yang merasa dia sangat hebat, tapi dia sombong. Siapa makhluk itu? Jin kan? Nah, jadi mereka itu ditugaskan oleh Allah itu untuk menyesatkan kita. Nah, ketika yang menyesatkan Allah, ketika misalnya kita nih, kita mau berhijrah nih, kan kita udah punya komitmen. Itu godaan yang datang jinnya itu untuk menggagalkan rencana kita itu sangat banyak. Nah, karena sesuai dengan keinginan kita. Nah, bagaimana kita sehingga bisa melakukan hijrah itu sendiri? Maka konsepnya itu niat, kemudian sabar itu adalah kunci. Jadi kalau niat aja tidak ada kesabaran, itu mustahil terjadi. Berarti ujian itu untuk menaikkan derajat kita ya Zah? Menaikkan derajat kita. Ya. Terus menurut Ustazah nih, gimana sih cara kita memulai hijrah yang benar? Tadi kan ini kan banyak kali ya godaan dari bahkan dari lingkungan, juga dari jin-jin kan Zah. Jadi gimana tuh Zah kita tetap bertahan di hijrah kita, di jalan Allah, jalan yang benar? Segala sesuatu itu, apapun yang kita lakukan itu adalah kembali kepada niatnya. Jadi memang ketika kita sudah niat yang kuat, nah, jadi niat itu harus kita pahami dulu. Niat itu kan bukan sekedar keinginan, ya. Niat itu memang harus ada komitmen, sama seperti misalnya udah contohkan seseorang dikatakan Islam itu baru bisa dibuktikan Islam itu ketika dia sudah menerapkan 2 kalimat syahadat. Contohnya kita bilang lah ya, pada zaman Rasulullah itu syarat untuk masuk Islam kan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, apa susahnya bagi bangsa Arab itu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika Rasulullah mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam, tapi mereka tidak mau mengucapkan. Kan? Padahal kan kalau dibandingkan dengan kita, jelas-jelas lebih fasih mereka dalam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena bahasa mereka juga. Karena bahasa mereka lebih fasih. Tapi mereka tidak mau mengucapkan itu. Karena kenapa? Mereka tahu kalau mereka sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka mereka sudah berikrar dan menerapkan. Nah, begitu juga dengan kita. Bisa kita katakan kita ini adalah Islam, ya. Maka untuk membuktikan kita Islam, maka kita harus menerapkan semua aturan-aturan dari Islam. Oh iya Ustazah, pastinya kita kan butuh role model ya untuk kita dalam berhijrah. Di zaman Rasulullah, para sahabat-sahabat dulu kan banyak yang hijrah. Ada nggak sih menurut Ustazah kisah mereka yang keren banget, yang bisa menginspirasi kita? Jadi kalau kita melihat perjuangan para sahabat itu dalam berhijrah itu sangat banyak ya. Iya. Seperti di awal yang udah sampaikan tadi, kisahnya Bilal yang sangat menginspirasi gitu kan. Tapi ada satu kisah yang lebih menarik lagi ya. Apa tuh? Itu namanya Mus'ab bin Umair. Jadi dia itu terkenal sosok pemuda yang kaya, ganteng, rapi, pakaiannya aja itu sampai diketahui di kalangan masyarakat Arab saat itu yang sangat mewah. Nah, kemudian pada suatu hari Mus'ab itu bertemu dengan Rasulullah, sehingga singkat cerita Mus'ab ini mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika
dia menjadi seorang muslim ya, kemudian berita itu sampailah ke telinga orang tuanya dan orang tuanya tidak mengizinkan. Tidak mengizinkan dia masuk Islam. Untuk masuk Islam. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh orang tuanya sampai orang tuanya itu mogok makan. Tujuannya apa? Agar si Mus'ab ini kembali kepada ajaran nenek moyangnya. Nah, kemudian ketika Mus'ab dipanggil orang tuanya, dia mengatakan kepada anaknya bahwa dia akan mogok makan. Maka apa jawaban Mus'ab? Wahai ibunda yang saya cintai, saya mencintaimu. Tapi ketika engkau mogok makan seperti ini, saya tidak akan mungkin keluar dari agama yang sudah saya percaya. Jadi bukan saya tidak mencintaimu, tapi saya lebih mencintai Rabbnya. Sehingga akhirnya Mus'ab ini dengan orang tuanya itu mungkin tidak baik ya, lagi, sehingga tidak diberikan lagi biaya oleh orang tuanya. Sehingga Mus'ab menjadilah pemuda yang miskin. Jadi ketika pemuda yang miskin, Mus'ab ini yang dahulu yang ganteng, rapi dan seterusnya itu berubah drastis. Jadi kekayaan itu enggak menjadikan dia menjadi bagian dari kehidupan dia, karena dia lebih mencintai Rabbnya. Itu sosok yang luar biasa kisah Mus'ab. Sehingga ketika nanti di hari ketika Mus'ab akan meninggal, itu pernah kisahnya itu dia sampaikan untuk penutupnya aja nggak cukup. Begitu miskinnya. Bukan berarti ya dari kisah ini kita harus miskin, bukan seperti itu ya. Nah, tetap kita harus menjadi kaya sebagaimana Ibunda Khadijah. Karena kenapa? Dengan kekayaan kita bisa membangun Islam. Itu artinya Muza sampaikan bahwa Mus'ab ini menjadi inspirasi kita dalam menggapai ridhanya Allah gitu ya. Dia betul-betul serius ketika ingin berhijrah. Dia tidak melihat kondisi apapun, dia siap. Karena kenapa? Cintanya dengan Allah itu sudah sangat kuat. Masya Allah, luar biasa ya Zah. Sosok beliau. Terakhir ya. Jadi pertanyaan terakhir Zah, dari Azifah untuk Zah. Apa sih pesan yang bisa Ustazah berikan kepada teman-teman sekalian yang merasa malu nih ketika hijrah? Takutnya udah terlambat, udah nggak ada waktu lagi, udah banyak dosa, terus males lah hijrah, nggak sempurna kayak gitu. Gimana? Jadi dalam berhijrah ini kita tidak perlu merasa terlambat atau tidak dalam kebaikan, karena Allah tidak melihat siapa yang duluan. Kalau dalam kehidupan itu bukan awal yang menjadi penentu seorang, tapi akhir dari kehidupan. Makanya kenapa kita itu meminta kepada Allah itu ketika meninggal itu dalam keadaan husnul khotimah. Ada orang mungkin yang di awal hidupnya misalnya kita lihat baik selalu gitu kan, ternyata di penghujungnya dia tidak istiqomah meninggal. Tapi yang Allah lihat apa? Bukan awal kan, tapi akhir dari sebuah kehidupan kita. Makanya jangan berharap misalnya kita nih ada orang hari ini masih muda nih, berpoya-poya dulu, nanti ketika tua baru beribadah. Kan masalah hal ini kan masa umur kita tidak tahu siapa yang akan berjuang. Intinya kehidupan kita bukanlah awal tapi akhir. Makanya kalau kita melihat seorang non-Islam masuk Islam, kan dia awalnya itu non-Islam, tiba-tiba dia masuk Islam hari ini, terus meninggal, dia langsung surga nanti. Padahal dia awalnya menjadi orang kayak mana tadi? Orang yang berbuat maksiat dan seterusnya kan, tapi di penghujungnya dia masuk Islam di hari dia masuk Islam, di hari itu meninggal, tapi dia akan menjadi ahli surga. Makanya ketika kita hari ini bicara malu untuk bertobat, tidak perlu. Karena kenapa? Kita tidak bersaing duluan dan tidak, tapi siapa yang mau. Jadi sebenarnya nggak ada yang namanya terlambat berarti ya Zah dalam hijrah. Prosesnya itu kan tapi memang nggak mulus ya Zah. Memang nggak sempurna kayak yang kita bilang tadi, banyak ujian yang datang di kita. Tapi sebenarnya itu pastinya Allah memberikan ujian untuk kita untuk menaikkan derajat kita. Yang penting kita terus berusaha dan nggak menyerah. Pastinya setiap langkah yang kita ambil, setiap usaha untuk menjadi lebih baik itu sudah merupakan bentuk hijrah yang sangat berarti.
Jadi hijrah itu bukan soal pencapaian instan, tapi perjalanan yang terus berlanjut. Jadi jangan pernah merasa terlambat atau tidak cukup baik untuk memulai. Jadi buat teman-teman yang dengerin, ingat ya, nggak ada kata terlambat untuk berhijrah. Selama kita masih bernafas, selama kita masih diberikan kesempatan sama Allah untuk bisa berubah, kapan lagi? Masya Allah, luar biasa Zah percakapan kita pada hari ini. Gak kerasa ya, kita udah berada di penghujung sesi, kita udah belajar banyak apa sebenarnya yang harus kita lakukan untuk menuju perubahan hidup kita yang lebih baik ke depannya. Makasih Ustazah atas segala ilmunya, kesempatannya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk kita semua dan makin semangat kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan buat teman-teman ingat ya, hijrah itu bukan soal kesempatan, tapi soal niat dan usaha kita untuk menuju kebaikan. Pastinya niat yang baik itu pasti menghasilkan hasil yang baik. Jadi jangan pernah terlambat untuk berubah, jangan pernah ragu untuk memulai, karena setiap langkah menuju Allah adalah langkah yang benar. Terima kasih semua yang udah setia mendengarkan podcast kami pada hari ini. Obrolan penuh makna insya Allah. Semoga Allah memudahkan langkah kita untuk berubah menjadi lebih baik dan semakin meningkatkan iman kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.